wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika di Madinah, orang-orang Yahudi berkeinginan untuk membunuh Rasulullah SAW. Lalu datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu ke tempat peribadatan orang-orang Yahudi ketika itu. Di sana ada seorang yang dikerumuni oleh orang-orang yang banyak. Lalu Abu Bakar sampai di situ, maka berkatalah seseorang yang mereka kerumuni itu tadi, yang dikenal dengan nama Pinhas. Kata Pinhas ke Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, kami tidak butuh Tuhan. Kami tidak butuh Allah. Tetapi Allah yang butuh kami. Bukankah Tuhanmu telah menyampaikan bahwa dia minta pinjaman kepada orang-orang yang beriman? Maka berarti Tuhanmu adalah miskin." Mendengar itu, Abu Bakar langsung naik emosinya. Dia tidak bisa menerima ketika Robnya dihina, nabinya dihina. Lalu beliau pukul Pinhas dan jatuh Pinhasnya, sehingga bekasnya ada di muka. Muslimin yang berbahagia, peristiwa ini terjadi karena setelah turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 245. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzallazi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan lipatan yang banyak. Ketika ayat ini turun, maka informasi ini meluas merebak ke semua Madinah, sehingga sampai kepada orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi memahami ayat ini bahwa Tuhan itu adalah miskin. Lalu Pinhas pun datang kepada Rasulullah SAW mengadukan perilaku Abu Bakar kepada dia. Kemudian depan Abu Bakar dia ditanya oleh Rasulullah, kenapa dia dipukul? Lalu Abu Bakar menceritakan karena dia menghina Allah, menghina Nabi, dan itu yang tidak bisa dia terima. Kalaulah Pinhas menghina dirinya, sampai mati pun dia bisa terima. Muslimin yang berbahagia, Pinhas menyempali perkataan Abu Bakar. Karena kata Abu Bakar, Pinhas sudah menyebutkan bahwa Allah itu miskin. Lalu ketika ditanya oleh Rasulullah kepada Pinhas, Pinhas pun memutar balikan fakta. Dia katakan dia tidak bicara seperti itu. Tetapi kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan turunnya wahyu. Surat Ali Imran ayat 181. Kata Allah, "Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakir wa nahnu a'niya." Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Muslimin yang berbahagia, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini bukan berkaitan dengan ayat yang saya sampaikan, baik Al-Baqarah 245 atau Ali Imran 181 tadi. Tetapi berkaitan dengan sikap yang diambil oleh Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah. Dia tidak bisa menerima ketika ada seseorang yang menghina, ketika ada seseorang yang mencoba untuk melakukan ledekan-ledekan terhadap Allah dan Rasulnya. Ini yang nggak bisa dia terima. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kadang-kadang dalam hidup dan kehidupan kita, kita pun lupa atau mungkin tidak sadar melakukan ejekan, melakukan ledekan-ledekan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini bisa kita coba buktikan dari beberapa sikap perilaku kita. Mungkin secara verbal, secara kata-kata, kita tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh seperti Pinhas tadi, yang menyebut Allah miskin dan dia kaya umpamanya. Tetapi sikap kita, perilaku kita, menampakkan bahwa kita melakukan sebuah ledekan-ledekan, ejekan-ejekan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya kaum muslimin yang berbahagia, bentuk ledekan kita kepada Allah itu hari ini menjelma dalam beberapa bentuk sikap. Pertama, kita mispersepsi terhadap harta kita. Bahwa kita menganggap harta kita itu adalah apa yang sudah kita tabung, apa yang ada nominal yang di tabungan-tabungan di bank kita, ada investasi yang kita tanam, rumah mewah, kendaraan yang banyak, dan lain sebagainya. Tetapi kita ragu akan sesuatu yang kita belanjakan di jalan Allah. Kita ragu sesuatu yang kita infakkan itu betul-betul punya kita. Ini salah satu mispersepsi kita terhadap harta dan terhadap dunia ini, kaum muslimin yang berbahagia. Dan itu adalah bentuk ledekan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada kesombongan yang muncul dari dalam diri kita, bahwa kita bisa menghadapi pelik kehidupan ini sendirian. Kita tidak butuh Tuhan. Bahwa apapun persoalan-persoalan kita, bahwa kita menganggap dengan keterampilan kita, dengan pendidikan yang kita miliki, dengan skill yang ada pada kita, dengan harta yang ada pada kita, kita mengatakan mampu menghadapi semua persoalan hidup itu. Dan seakan-akan kita menafikan Tuhan, kaum muslimin yang berbahagia. Begitu sombongnya kita. Dan yang ketiga, bentuk ledekan-ledekan yang muncul dalam sikap dan perilaku kita itu nampak ketika kita tidak bisa memahami secara baik makna fakir sesungguhnya. Bahwa Allah sudah katakan kepada kita, kaum muslimin yang berbahagia, ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Hai sekalian manusia, kalian itu sangat fakir. Kalian itu sangat memerlukan Allah. Kadang-kadang kita tidak memahami secara baik apa yang dimaksud dengan Allah dengan ungkapan fakir di sini. Bahwa kita sebagai hamba Allah, di mana Allah telah mengatur kehidupan kita dan Dia segala-galanya bagi kita, maka kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memelihara hidup kita, Dia Al-Hafiz, Dia yang mengatur alam ini, Dia Al-Mudabbir, Dia yang tahu segala-galanya. Semuanya Allah. Maka kita kaum muslimin yang berbahagia sangat butuh kepada Allah. Maka Allah katakan kita ada fakir. Antumul fuqara ilallah. Ini bentuk yang ketiga. Muslimin yang berbahagia. Yang keempat, bentuk ledekan-ledekan kita kepada Allah adalah sepinya doa dan harapan kita kepada Allah. Dan kita mengira bahwa kita baik-baik saja tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita lupa bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Kita merasa sudah hebat, kita merasa sudah segala-galanya. Dengan kekayaan yang kita miliki, dengan pangkat yang kita miliki, dengan semua atribut-atribut dunia yang kita miliki, kadang-kadang kita tidak sempat untuk mengungkapkan rasa kita, rasa syukur kita kepada Allah. Tidak sempat bermunajat, berdoa kepada Allah. Dan kita mengalpakan Allah dalam hidup kita. Dan yang paling buruk kaum muslimin yang berbahagia, bentuk ledekan kita itu adalah ketidakyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita tidak yakin dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang diungkapkan oleh Allah melalui Rasulnya, apa yang diungkapkan oleh Allah dengan pada ajaran-ajarannya untuk kehidupan kita ini. Kita tidak yakin seperti itu kaum muslimin yang berbahagia. Ini yang banyak yang kita lakukan dalam hidup ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, untuk mengisapi diri kita semua, agar kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan ledekan-ledekan seperti itu kepada Allah. Sehingga sikap kita betul-betul perbuatan-perbuatan atau sikap yang menunjukkan ketundukan, kefakiran kita kepada Allah. Maka satu-satunya jalan bagi kita, kaum muslimin yang berbahagia, mari kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah.
Dalam hadis qudsi Allah katakan ada dua versi riwayat. Yang pertama riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul, Ya ibna Adam, tafarruq li ibadati. Amlak sadraka ghina, wa asudda faqrak. Wa in la taf'al, mala'tu yadaka su'la, walam asudda faqrak. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, beribadalah sepenuhnya kepadaku. Niscaya aku penuhi hatimu di dalam dada dengan kekayaan. Dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu. Versi yang kedua, riwayat Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, Yaqulu Rabbakum tabaraka wa ta'ala, Ya ibna Adam, tafarruq li ibadati. Amlak qalbaka ghina, wa amlak yadaka rizqa. Ya ibna Adam, la tuba'idni. Rabb kalian yang maha suci, lagi maha tinggi berfirman, Wahai anak Adam, fokuslah beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Wahai anak Adam, jangan jauhi aku, sehingga aku penuhi hatimu dengan kefakiran, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam hadis qudsi ini jelas Allah katakan, meminta kita untuk bersungguh-sungguh beribadah. Ketika kita bersungguh-sungguh beribadah, Allah menjamin rezeki kita. Allah menjamin kebutuhan kita. Allah membuat kita dalam ketenangan kehidupan. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh beribadah dan jauh dari Allah, lari dari Allah, maka kebalikannya yang akan kita rasakan. Hidup kita sempit, rezeki pun jauh dari kita, kelapangan hidup pun tidak kita dapatkan. Maka muslimin yang berbahagia, yakinilah ini semua. Mari kita yakini semua firman-firman Allah. Mari kita yakini semua hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Maka dengan keyakinan-keyakinan seperti itu, kita amalkan dengan baik dalam kehidupan kita, maka kaum muslimin yang berbahagia, Allah akan selalu peduli memperhatikan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.